Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan bersholawat kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat semua, pernahkah terlintas di benak kita mengapa tanah Gaza tak pernah berhenti dilanda derita? Mengapa selalu ada ancaman yang datang menghantui kehidupan rakyat kecil di sana? Dan tidakkah kita bertanya, sampai kapan dunia hanya diam menyaksikan ketidakadilan yang terus terjadi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membawa kita pada kisah besar yang sedang mengguncang dunia saat ini. Malam itu, langit Gaza tampak redup. Suara pesawat tempur berulang kali melintas di atas kota, membuat anak-anak berlari ke pelukan ibunya. Israel sudah terang-terangan mengumumkan bahwa mereka sedang mempersiapkan operasi besar untuk menyerang Gaza. Tank baja sudah bergerak ke perbatasan, artileri berat diposisikan, dan rudal-rudal ditempatkan di titik-titik strategis. Di sebuah ruang kendali militer Israel, para jenderal duduk mengelilingi meja besar. Di hadapan mereka terpampang peta digital Gaza. Satu persatu titik merah muncul di layar, menandakan target yang akan dihancurkan. Serangan harus dimulai dalam waktu dekat. Kita akan lumpuhkan seluruh pusat perlawanan, ujar seorang perwira dengan suara tegas. Tak seorang pun di ruangan itu memikirkan ribuan nyawa yang akan hancur. Mereka hanya berbicara tentang strategi, tanpa sedikit pun rasa iba. Sementara itu di Gaza, rakyat kecil hanya bisa pasrah. Banyak yang sudah kehilangan rumah, ada yang kehilangan keluarga, dan kini mereka kembali dihadapkan pada ancaman yang lebih besar. Doa-doa lirih terdengar di setiap rumah. Seorang ibu tua menengadahkan tangan, berbisik dengan mata berkaca-kaca, "Ya Allah, lindungi kami dari keangkuhan musuh." Tapi dunia tidak selalu sunyi. Di balik ancaman itu, ada sebuah negeri yang sedang memperhatikan dengan tajam. Iran. Negara ini sudah lama menjadi lawan bebuyutan Israel. Dan kabar persiapan serangan besar ke Gaza tidak hanya membuat rakyat Palestina gelisah, tapi juga mengusik jantung pemerintahan Iran. Di Teheran, laporan demi laporan masuk ke meja petinggi militer. Satelit mereka mendeteksi pergerakan pasukan Israel yang tidak biasa. Lebih mengejutkan lagi, ditemukan sebuah lokasi rahasia yang diduga menjadi pusat koordinasi serangan. Pangkalan itu terletak di gurun, jauh dari keramaian, dijaga ketat dan nyaris tak pernah diketahui publik. Iran tahu, jika pangkalan itu tetap berdiri, maka serangan ke Gaza hanya tinggal menunggu waktu. Dan malam itu, di sebuah ruang rapat bawah tanah yang dijaga ketat, para jenderal Iran menggelar pertemuan darurat. Jika kita biarkan, Gaza akan hancur berkeping-keping. Dunia akan sekali lagi hanya menjadi penonton. Tapi bila kita bergerak, Israel tidak akan menyangka datangnya perlawanan ini, kata seorang komandan dengan suara bergetar menahan amarah. Di sudut ruangan, layar besar menampilkan citra satelit dengan jelas. Pangkalan rahasia Israel terlihat begitu nyata. Semua orang yang hadir di ruangan itu menyadari, keputusan besar harus segera diambil. Malam semakin larut, namun ketegangan semakin terasa. Gaza menanti dengan penuh cemas. Israel dengan penuh percaya diri menyiapkan serangan. Dan di seberang sana, Iran mulai menyusun rencana yang bisa mengubah jalannya sejarah. Di jantung kota Teheran, sebuah ruang bawah tanah yang dijaga ketat menjadi saksi keputusan besar yang akan mengguncang dunia. Di dalamnya, para petinggi militer Iran duduk melingkar di sekitar meja panjang, wajah mereka serius menatap layar raksasa yang menampilkan citra satelit dari wilayah Israel. Salah satu perwira muda berdiri, menunjuk ke sebuah titik di layar. Inilah pangkalan rahasia mereka. Dari sini, Israel akan melancarkan serangan besar ke Gaza. Jika tidak segera dihentikan, rakyat Palestina akan menghadapi kehancuran yang lebih parah. Suasana ruangan mendadak hening. Semua menyadari, keputusan malam itu bukan sekadar strategi militer, melainkan keputusan yang bisa memicu perang besar di Timur Tengah. Seorang jenderal senior menghela napas panjang. Kita tidak bisa terus berdiam diri. Gaza adalah simbol perlawanan, dan jika mereka dihancurkan, maka harga diri umat Islam akan diinjak-injak. Ucapannya membuat ruangan bergemuruh. Beberapa perwira mengangguk setuju, meski ada pula yang terlihat ragu. Perdebatan pun tak terhindarkan. Hingga akhirnya, pemimpin tertinggi militer yang duduk di ujung meja mengangkat tangannya. Semua terdiam. Dengan suara berat, ia berkata, "Cukup. Kita tidak punya waktu untuk ragu.
Persiapkan rudal jarak jauh. Malam ini, kita kirimkan pesan kepada Israel bahwa mereka tidak bisa seenaknya menginjak-injak Gaza. Target kita jelas, pangkalan rahasia yang menjadi pusat kendali serangan. Keputusan sudah diambil. Prajurit yang bertugas di pangkalan rudal segera menerima perintah darurat. Dalam hitungan menit, kendaraan peluncur bergerak meninggalkan hanggar. Roda-roda baja mereka melintasi jalanan gurun dengan lampu yang dipadamkan, hanya diterangi sinar bulan yang pucat. Di kejauhan, dentuman mesin terdengar berat. Rudal-rudal balistik dengan ukuran raksasa diangkut menuju titik peluncuran. Para teknisi bekerja dengan cepat, memasang hulu ledak, mengatur koordinat, dan memastikan sistem elektronik siap digunakan. Sementara itu, di Gaza, rakyat kecil belum mengetahui apa yang sedang diputuskan jauh di Teheran. Mereka hanya bisa berdoa, berharap ada keajaiban yang datang untuk menyelamatkan mereka dari ancaman kehancuran. Dan malam itu, doa-doa mereka perlahan mulai menemukan jawaban. Di padang gurun Iran yang luas, suasana malam berubah menjadi panggung persiapan perang. Deru mesin kendaraan militer terdengar bergemuruh, membawa puluhan peluncur rudal yang bergerak menuju titik peluncuran. Lampu-lampu sengaja dipadamkan, hanya sinar bulan yang menerangi tubuh baja mereka yang gagah. Di satu sisi gurun, barisan prajurit berdiri tegak, wajah mereka tegang namun penuh keyakinan. Para teknisi sibuk mengunci hulu ledak, memeriksa kabel elektronik, dan mengatur koordinat yang sudah ditentukan dari ruang kendali pusat. Setiap orang tahu, sekecil apapun kesalahan bisa menjadi bencana besar. Seorang komandan lapangan berjalan perlahan di depan barisan pasukannya. Suaranya berat namun penuh wibawa. Dengarkan baik-baik. Misi kita bukan menyerang rakyat sipil. Misi kita adalah melumpuhkan pangkalan militer Israel, pusat kendali yang akan digunakan untuk menghancurkan Gaza. Jika target ini hancur, serangan mereka akan goyah, dan ribuan nyawa bisa terselamatkan. Pasukan menjawab serempak, "Siap, Komandan." Suara mereka menggema, menembus keheningan gurun malam. Di balik ketegangan itu, beberapa prajurit berbisik lirih, mengucapkan doa sebelum menjalankan tugas. Bibir mereka gemetar menyebut nama Allah, berharap setiap rudal yang mereka luncurkan menjadi tameng bagi saudara-saudara mereka di Gaza. Jam terus berdetak. Dari ruang kendali pusat di Teheran, perintah terakhir sudah diberikan. Target terkunci. Pangkalan rahasia Israel siap dihantam. Para teknisi menekan tombol-tombol kontrol, sistem elektronik menyala, dan sirine internal berbunyi singkat tanda kesiapan. Suasana semakin mencekam. Udara gurun yang dingin seolah menjadi saksi bisu detik-detik menuju sebuah peristiwa besar. Dan tepat pada saat itulah, komandan tertinggi mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Atas nama bangsa, atas nama Gaza, atas nama kebenaran. Luncurkan. Langit gurun tiba-tiba bergemuruh. Dari titik peluncuran, rudal-rudal balistik raksasa melesat dengan suara menggelegar, membelah malam yang sunyi. Jejak api panjang membakar angkasa, membuat langit seolah retak oleh cahaya merah menyala. Para prajurit menatap ke atas dengan dada berdebar, menyaksikan hasil kerja mereka meluncur menuju sasaran. Dari jauh, radar pertahanan Israel segera menangkap sinyal ancaman itu. Sirine meraung-raung di seluruh kota besar, warga sipil berlarian menuju bunker perlindungan. Di pusat kendali militer Israel, layar radar dipenuhi titik-titik merah yang semakin mendekat. Jumlah rudal terlalu banyak. Teriak seorang operator panik. Komandan Israel segera memberi perintah. Aktifkan Iron Dome. Hancurkan mereka sebelum sampai ke daratan. Di langit Israel, sistem pertahanan canggih bekerja keras. Rudal pencegat ditembakkan ke udara, mencoba memburu rudal Iran yang datang bagaikan hujan meteor. Satu persatu rudal berhasil dijatuhkan, ledakannya membentuk cahaya besar di langit malam. Namun jumlahnya terlalu banyak, jauh melampaui kapasitas pertahanan. Beberapa rudal berhasil menembus perisai. Dalam sekejap, ledakan besar mengguncang pangkalan rahasia yang menjadi pusat kendali militer Israel. Api membumbung tinggi, menghiasi langit dengan cahaya oranye yang menyilaukan. Suara ledakan itu terdengar hingga ke perbatasan Gaza, membuat bumi bergetar hebat. Asap tebal menjulang, sirene darurat meraung tanpa henti. Tentara Israel berhamburan keluar dari bangunan yang runtuh. Ada yang terluka, ada yang berteriak mencari rekan mereka,
Dan ada pula yang hanya bisa menatap dengan wajah pucat tak percaya. Sementara itu, di ruang kendali Teheran, para jenderal menatap layar satelit yang menunjukkan hasil serangan. Salah satu titik merah di peta hilang, tanda pangkalan itu berhasil dihantam. Ruangan yang semula penuh ketegangan kini dipenuhi rasa lega bercampur bangga. Namun mereka sadar, ini baru permulaan. Serangan balasan pasti akan datang. Tetapi untuk malam itu, mereka telah mengirimkan pesan kuat kepada dunia, Israel tidak bisa semena-mena menyerang Gaza tanpa konsekuensi. Dan di Gaza, rakyat yang mendengar dentuman dari kejauhan mulai saling berpelukan. Mereka belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi bisik-bisik segera menyebar, itu Iran. Iran menyerang Israel. Malam itu, Gaza yang biasanya penuh ketakutan justru dipenuhi rasa penasaran. Dari kejauhan, suara dentuman besar terdengar berulang kali, membuat kaca-kaca rumah bergetar. Langit di perbatasan terlihat merah menyala, seolah ada badai api yang sedang membakar bumi. Orang-orang keluar dari persembunyian, menatap ke langit dengan wajah bingung. Anak-anak kecil memeluk ibunya, sementara para lelaki berlari ke jalanan untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, kabar berhembus dari mulut ke mulut. Itu bukan serangan ke Gaza, itu serangan ke Israel. Siapa yang berani? Tanya seorang pemuda dengan mata terbelalak. Jawabannya membuat semua terdiam. Iran? Iran meluncurkan rudal ke pangkalan militer Israel. Berita itu menyebar cepat, bagaikan angin yang membawa harapan. Tangis bercampur dengan tawa di beberapa sudut Gaza. Seorang ayah yang tadinya murung kini memeluk anaknya sambil berbisik. Lihatlah, nak, kita tidak sendirian. Ada yang membela kita. Di sebuah rumah yang sudah retak karena serangan sebelumnya, seorang ibu tua menengadahkan tangannya. Air matanya jatuh perlahan ketika ia berdoa. Ya Allah, terima kasih. Engkau kirimkan penolong bagi kami. Meski hanya sebentar, ini sudah cukup memberi kami harapan. Di jalanan Gaza, anak-anak menatap langit dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka tidak mengerti detail peperangan, tetapi mereka tahu malam itu berbeda. Malam yang seharusnya menjadi malam penuh ketakutan justru dipenuhi rasa lega. Sementara itu, para pejuang Gaza yang biasanya harus bersiap menahan gempuran, kini berdiri tegak dengan rasa bangga. Mereka tahu bahwa serangan Iran membuat Israel goyah, setidaknya untuk sementara waktu. Rencana penyerangan besar yang semula sudah diumumkan, kini terpaksa tertunda. Namun, di balik semua sorak kegembiraan itu, ada kesadaran lain yang muncul. Mereka tahu Israel tidak akan diam begitu saja. Akan ada balasan, akan ada harga yang harus dibayar. Tetapi malam itu, rakyat Gaza memilih untuk merayakan sejenak. Merayakan harapan, merayakan kenyataan bahwa ada kekuatan besar yang tidak membiarkan mereka sendirian. Dentuman yang tadinya menjadi simbol ketakutan, malam itu berubah menjadi simbol keberanian. Gaza, yang sudah terlalu lama menangis, untuk pertama kalinya bisa tersenyum di bawah langit yang masih penuh asap dan api. Di jantung negeri Israel, malam itu berubah menjadi malam penuh kekacauan. Sirine meraung tanpa henti, lampu-lampu kota berkelip merah, dan ribuan warga sipil berdesakan masuk ke bunker perlindungan bawah tanah. Wajah-wajah pucat dan panik terlihat di mana-mana, seolah ketenangan yang selama ini mereka banggakan runtuh dalam sekejap. Di markas besar militer, para jenderal berdiri kaku di depan layar besar yang menampilkan kondisi pangkalan rahasia mereka. Asap hitam tebal membumbung tinggi, kobaran api menjalar tanpa bisa dikendalikan, dan komunikasi dengan pasukan di sana terputus total. Bagaimana ini bisa terjadi? Bentak seorang komandan senior. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Operator di ruang kendali mencoba menjelaskan, Iron Dome sudah diaktifkan, Tuan. Tapi jumlah rudal yang ditembakkan Iran terlalu banyak. Sistem kita kewalahan. Kata-kata itu membuat ruangan semakin tegang. Tak seorang pun menyangka Iran akan berani meluncurkan serangan terbuka sebesar ini. Sementara itu, di kota-kota besar Israel, suasana tak kalah mencekam. Jalanan penuh kendaraan yang berebut keluar dari pusat kota, toko-toko ditutup mendadak, dan orang-orang saling berteriak mencari keluarga mereka. Di sebuah rumah sakit militer, suara ambulans silih berganti datang, membawa korban dari pangkalan yang hancur. Pemerintah Israel segera menggelar sidang darurat tengah malam. Para pejabat tinggi berdatangan dengan wajah tegang. Perdana Menteri duduk di kursinya dengan rahang mengeras.
Iran sudah melanggar batas. Ini bukan lagi sekadar ancaman, ini adalah perang, serunya lantang. Namun seorang penasihat militer segera menimpali dengan hati-hati. Kita harus berhati-hati, Tuan. Jika kita membalas sekarang, bukan hanya Iran yang akan bergerak. Seluruh kawasan Timur Tengah bisa terbakar. Suasana ruangan itu mendadak hening. Mereka tahu kata-kata itu benar. Balasan yang tergesa-gesa bisa memicu perang besar yang mungkin tidak akan terkendali. Tapi di sisi lain, harga diri mereka sudah diinjak. Israel, yang selama ini merasa tak tersentuh, kini dipermalukan di hadapan dunia. Media internasional langsung menyiarkan berita ini dengan tajuk besar, Iran hantam pangkalan rahasia Israel. Gambar-gambar kobaran api dan bangunan pangkalan yang hancur tersebar ke seluruh dunia. Dari Washington hingga Moskow, dari Eropa hingga Asia, semua mata tertuju pada Israel. Rakyat Israel kini hidup dalam ketakutan. Anak-anak mereka bersembunyi di ruang bawah tanah. Para orang tua gelisah menunggu kabar, dan para tentara kehilangan rasa percaya diri. Serangan itu bukan sekadar ledakan fisik, tapi juga pukulan besar terhadap moral bangsa mereka. Israel sadar, dunia sedang menonton. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka benar-benar merasa rapuh. Ledakan di pangkalan rahasia Israel menjadi babak baru yang mengguncang dunia. Malam itu, kobaran api masih menyala, menerangi langit gurun dengan cahaya oranye yang menyilaukan. Puing-puing berserakan, kendaraan militer terbakar, dan pasukan Israel berlarian dalam kepanikan. Di Gaza, rakyat yang semula dicekam ketakutan kini bisa bernapas lega. Mereka tahu ancaman serangan besar Israel terpaksa ditunda. Anak-anak yang biasanya terjaga sepanjang malam karena dentuman bom, malam itu bisa tertidur di pelukan ibunya dengan sedikit rasa aman. Seorang ayah memandang keluarganya sambil berbisik lirih. Allah telah kirimkan penolong. Setidaknya malam ini, kita bisa hidup tanpa rasa takut. Sementara di Teheran, ruang kendali militer dipenuhi sorak-sorai tertahan. Para prajurit berdiri memberi hormat, menyadari bahwa mereka baru saja menorehkan sejarah. Serangan itu tidak hanya melumpuhkan sebuah pangkalan, tetapi juga mengirimkan pesan lantang ke seluruh dunia. Gaza tidak sendirian. Namun, di balik keberhasilan itu, bayangan perang besar membayangi. Washington, London, dan Berlin segera mengeluarkan pernyataan darurat, menyerukan Israel untuk menahan diri, namun diam-diam mereka juga mengutuk Iran. Media internasional penuh dengan headline yang menyebutkan, awal dari Perang Dunia Timur Tengah. Israel, meski terpukul, tak tinggal diam. Di ruang sidang pemerintahan, para pemimpin mereka berdebat sengit. Ada yang menuntut balas dendam secepatnya, ada pula yang memperingatkan konsekuensi global yang bisa membakar seluruh kawasan. Namun satu hal yang pasti, Israel telah kehilangan muka. Malam itu, Timur Tengah seakan berdiri di ujung jurang perang. Gaza yang kecil dan rapuh menjadi titik yang memicu pertarungan dua kekuatan besar. Iran, dengan keberanian yang jarang ditunjukkan negara lain, telah menyalakan api yang membelah dunia. Di jalanan Gaza, seorang pemuda menatap ke langit, dengan suara bergetar ia berkata kepada teman-temannya, "Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, kita merasa ada yang bersama kita." Dan itulah klimaks dari malam panjang penuh dentuman dan api. Dunia menahan napas, menanti babak berikutnya. Tetapi bagi Gaza, malam itu menjadi saksi bahwa harapan, meski kecil, bisa lahir dari kobaran api yang membelah langit. Sahabat semua yang dirahmati Allah, dari kisah panjang ini kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Malam-malam yang mencekam di Gaza mengingatkan kita bahwa hidup penuh dengan ujian. Betapa sering kita menyaksikan mereka yang lemah ditindas oleh yang kuat, dan dunia hanya menjadi penonton. Namun Allah tidak pernah tidur, dan tidak ada keangkuhan yang akan bertahan selamanya. Gaza adalah cermin kesabaran. Meski setiap hari dihadapkan pada kematian dan kehancuran, mereka tetap berdiri, tetap berdoa, tetap menjaga keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti datang. Inilah pelajaran pertama bagi kita. Jangan pernah kehilangan harapan, karena seberat apapun ujian, Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Pelajaran kedua adalah tentang keberanian. Iran dalam kisah ini menunjukkan bahwa ada saatnya seseorang atau sebuah bangsa harus berdiri melawan kezaliman, meski risikonya besar. Keberanian itu bukan untuk mencari kehancuran,
melainkan untuk menyelamatkan mereka yang tidak berdaya. Dari sini kita belajar, terkadang diam berarti membiarkan kejahatan semakin berkuasa. Pelajaran ketiga adalah tentang persaudaraan. Serangan yang dilancarkan Iran bukan hanya soal politik atau militer, tetapi sebuah pesan bahwa Gaza tidak sendirian. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita diajarkan untuk saling menolong, untuk tidak membiarkan saudara kita berjuang sendirian menghadapi kesulitan. Inilah hakikat ukhuwah Islamiyah yang harus kita jaga. Dan yang terakhir, kita diingatkan bahwa dunia hanyalah sementara. Kekuasaan, teknologi, dan senjata secanggih apapun bisa hancur dalam sekejap jika Allah berkehendak. Maka janganlah kita merasa sombong. Jangan merasa kuat di atas penderitaan orang lain. Karena setiap langkah kezaliman akan berbalik menjadi azab bagi pelakunya. Sahabat semua, marilah kita jadikan kisah ini sebagai bahan renungan. Jangan biarkan hati kita mati melihat penderitaan sesama. Jadikan doa, kepedulian, dan dukungan kita sebagai bukti bahwa kita masih memiliki rasa kemanusiaan. Semoga Allah selalu melindungi kita dari kesombongan, menguatkan saudara-saudara kita yang tertindas, dan memberikan kemenangan bagi kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.